Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Halo sahabat sekalian, salam sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam acara Dr. Unair TV. Sebelumnya, kalian mungkin kurang tahu apa sih Dr. Unair TV itu? Jadi izinkan saya menjelaskan. Dr. Unair TV merupakan suatu platform atau media kesehatan yang dibuat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo, di mana setiap minggunya akan ada episode rutin yang menyajikan berbagai informasi menarik seputar kesehatan. Jadi, agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi penting dan tentunya seru juga, silakan subscribe ke YouTube channel Dr. Unair TV dan juga Instagram @Dr. Unair TV, dan juga jangan lupa untuk follow akun Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga @FK_Unair. Jangan lupa juga untuk follow semua ini agar tidak ketinggalan informasi apapun ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriel Zevanya Handoko Putra, biasa dipanggil Zeva, dan di sini saya sebagai moderator untuk sesi episode kali ini. Di sini saya tidak sendirian tentunya, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sangat ahli dalam bidangnya. Di sini beliau merupakan staf pengajar di RSUD Dr. Sutomo dan juga beliau merupakan dosen di FK Unair, yaitu Dr. Mailita Sari, spesialis dermatovenerologi, subspesialis onkologi bedah kulit, FINS DV. Jadi silakan dokter, selamat siang. Selamat siang. Adik Zeva ya? Iya. Ya, selamat siang dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, ya. alhamdulillah. Ya. Mungkin siang udah makan dokter? Ya, nanti deh makan. Oh iya, nanti ya dokter. Iya, Oke, baik. Jadi mungkin saya akan membacakan sedikit mengenai informasi mengenai dokter ya. Oh ya, boleh, Sini. boleh, silakan. Baik. Dr. Mailita Sari di sini merupakan medical staff Sexually Transmitted Infection Division, Skin Tumor and Skin Surgery Division, Dermatovenerology Department Dr. Sutomo General Hospital, Universitas Airlangga dari tahun 2013 hingga sekarang. Beliau juga merupakan Secretary of Credential Medical Committee Dr. Sutomo General Hospital dari tahun 2022 hingga sekarang. Beliau juga merupakan Education Coordinating Committee Dr. Sutomo General Hospital dari tahun 2017 hingga sekarang. Lalu merupakan Antibiotic Stewardship Committee RSUD Dr. Sutomo dari tahun 2018 hingga sekarang, dan juga beliau merupakan Development and Research Unit Pharmaceutical and Therapy Committee Dr. Sutomo General Hospital dari tahun 2017 hingga sekarang. Tentunya beliau ini masih banyak sekali informasi dan juga masih banyak pengalaman ya yang tidak bisa saya bacakan sekarang. Jadi mungkin kita langsung aja ya dokter ya. Hari boleh. ini kita mau bahas tentang apa dokter? Tentang keloid ya, tentang mungkin sudah banyak yang ya familiar ya dengan istilah itu, tapi banyak juga yang masih sebetulnya keloid atau bagaimana ininya ya, pengobatannya ya, cara penanganannya. Nah, itu mungkin yang dibicarakan ya. Ya, jadi pada siang hari ini kami akan membicarakan tentang keloid. Ya, mungkin masyarakat luas masih banyak yang belum tahu ya dokter ya keloid itu apa. Jadi mungkin untuk para penonton yang sekarang sedang menyaksikan, silakan untuk menyimak videonya hingga akhir. Ya. Jadi mungkin bisa langsung kami lanjut ya dokter ya, ke pertanyaan pertama. Baik. Mungkin untuk keloid sendiri dokter, kan banyak yang mungkin kurang tahu ya keloid itu apa. Jadi mungkin secara umum keloid itu apa dokter? Ya, jadi dia itu sebetulnya kan bekas luka ya, jadi bekas luka, tapi yang sifatnya itu tumbuh. Jadi ada pertumbuhan dari bekas luka itu, tapi yang tumbuhnya itu lebih dari besarnya luka begitu, karena ada juga pertumbuhan bekas luka itu yang tidak melebihi area luka itu, ada lagi namanya jaringan parut ya, hipertrofis. Karena meskipun keloid itu juga termasuk jaringan parut, tapi yang dia tumbuhnya melebihi besarnya luka awalnya itu adalah keloid begitu. Oke, jadi keloid ya. Nah, kalau begitu mungkin keloid ini bagaimana dokter, kok bisa terbentuk di dalam tubuh itu? Iya, mungkin bisa di slide yang ya.
Betul. Jadi bagaimana terjadi? Karena tadi kan dia suatu bekas luka ya, tentunya jadi respon penyembuhan luka yang tidak normal. Jadi respon jadi ada proses penyembuhan luka itu kan ada beberapa tahap ya. Nah, ketika salah satu komponen dari atau beberapa item dari komponen penyembuhan luka itu terjadi penyimpangan atau ketidaknormalan, itu bisa terjadi jaringan paru dan keloid ini. Nah, keloid sendiri itu dia adalah pertumbuhan yang berlebih karena jaringan kolagen itu yang menyusun ada namanya sel fibroblast, di mana dia terjadi proliferasi, itu pertumbuhan ya, harusnya kan normalnya memang ada di fase-fase penyembuhan luka itu pertumbuhan dari fibroblast, kemudian jumlahnya meningkat, ataupun karena memang kan untuk membentuk jaringan baru ya membutuhkan seperti itu, tapi tidak berlebih. Jadi ketika sudah jaringan itu lukanya itu sudah mulai menutup, harusnya berhenti. Nah, ini tidak bisa, dia di keloid ini terjadinya dia tidak bisa berhenti, jadi dia tumbuh terus. Ketika sebelumnya mungkin juga proses tahapan awal dari penyembuhan luka itu dia juga tidak bagus, jadi ada sel-sel yang menghasilkan keradangan ya, itu kan diperlukan juga untuk penyembuhan luka, itu dia tidak bisa berhenti, atau dia juga tidak bisa mengontrol dari pertumbuhan sel-sel yang menyusun jaringan kolagen yang menyebabkan keloid itu, sehingga terjadi keloid begitu. Jadi kelebihan ya, pertumbuhan yang berlebih dari respon penyembuhan luka yang tadi yang tersusun dari sel-sel jaringan kolagen tadi. Baik. Jadi sel-selnya ini bisa dikatakan tidak pertumbuhannya atau perbaikannya tidak dapat dikendalikan gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Oh, betul sekali. Iya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu seberapa besar dokter prevalensi dari terbentuknya keloid ini pada masyarakat? Iya, mungkin langsung slide ke prevalensi. Iya. Jadi sebelumnya lagi, Dek. Ya. Ya, jadi pada dasarnya sebelum kita prevalensi itu kan ini ya banyaknya kejadian ya, tapi sebelumnya kita lihat bahwa memang semua bisa terkena ya. Jadi baik pria, wanita, kemudian sebagian besar memang karena kalau ada beberapa bekas luka atau tindakan yang sering ditindik itu kan wanita. Nah, itu memang kejadiannya memang banyak juga, kelihatannya lebih banyak wanita, tapi sebetulnya hampir sama semua pria wanita. Kemudian untuk berbicara prevalensi itu bervariasi karena keloid ini ditentukan juga oleh tipe kulit, jadi ras juga. Jadi prevalensi pada yang tipe kulit yang gelap atau yang ras seperti Afrika, kemudian kulit hitam ya istilahnya ya, itu lebih tinggi memang. Kita lihat di sini dari slide berikutnya. Ya, kita lihat di sini bahwa di daerah Afrika itu bisa sampai 5-10% ini ya, prevalensinya ya. Meskipun ini juga bervariasi, tergantung ada beberapa tempat juga bisa sampai 15-20% ya, tergantung dari jenis tipe derajat keloidnya juga. Kemudian di daerah Asia kita memang lebih rendah daripada di daerah Afrika ataupun kulit hitam, tapi cukup lebih tinggi daripada di kulit putih ya. Jadi memang tipe kulit berwarna atau tipe kulit hitam ini lebih tinggi kejadiannya, prevalensinya bisa. Kalau Asia ini berkisar 0,5 sampai 1% ya untuk Asia. Demikian. Sebelumnya lagi coba. Ya, slide sebelumnya. Nah, dan juga selain tipe kulit juga pada prevalensi bisa juga pada usia muda ya, kurang dari 30 tahun itu sangat tinggi kejadiannya. Jadi memang meningkat untuk resiko pada usia kurang dari 30 tahun terjadinya keloid. Begitu. Ya. Oke, jadi keloid ini lebih prevalen di orang yang lebih banyak pigmennya gitu ya, istilahnya. Jadi dengan kulit yang lebih gelap itu cenderung lebih lebih sering muncul ya, lebih banyak daripada orang kulit putih. Dan juga kalau misalnya yang usia lebih muda itu kemungkinan terkena adanya keloid ini lebih besar. Lebih besar, ya betul. Baik dokter, terima kasih. Mungkin lanjut ke selanjutnya. Di sini kan semua itu pasti ada efeknya ya dokter ya. Iya. Nah, kalau keloid sendiri itu efeknya apa dokter bagi tubuh? Iya, jadi tadi kan
karena ya semua bisa terjadi. Tapi ini sebetulnya kalau berbahaya mengancam jiwa sih enggak ya, tapi dan juga lihat sifatnya dia kan pertumbuhan yang berlebih. Nah ini kalau apa namanya mirip, sebenarnya karakteristiknya mirip dengan keganasan ya. Jadi seperti kanker ya, kanker itu kan juga gitu ya, pertumbuhan terus begitu ya. Tapi dia kalau keloid sih tidak metastasis, tidak menjalar ya, tidak akan juga menjadi kanker ya, berbeda, kecuali awalnya memang dia suatu keganasan. Nah, apa namanya, untuk dampaknya secara apa namanya bahaya mengancam jiwa itu tidak jauh, sangat jauh. Tapi dia slide berikutnya untuk apa namanya dampaknya. Nah ini jadi secara kosmetik ya, jadi memang sepertinya sepele, jadi kan hanya penampilan, masalah hanya apa ya, tidak enak dilihat gitu ya, terganggu begitu ya, tapi itu membawa dampak psikologis sendiri pasti ya. Nah itu akan jadi lebih berat. Kemudian selain itu memang kadang tanpa gejala, hanya benjolan saja, tapi banyak juga yang bisa apa menyebabkan gatal, nyeri ya. Nah karena kan juga karena ini kan perubahan jaringan ya, jadi pasti pada apa terutama di pinggir dari keloid itu akan menyebabkan dia ada reaksi lebih gatal, lebih sensitif juga ya. Nah, apalagi kalau kita misalnya di arah tertutup pakaian, ketika memakai pakaian itu akan apa, atau melepasnya itu akan terkena. Nah, itu akan lebih sensitif, kadang lebih gatal, lebih apa istilahnya nyeri ya. Tapi kalau yang nyeri sekali biasanya kalau sudah keloid yang besar bisa menarik di apa bagian kulit bawahnya dan mengganggu, terutama kalau di dada ya, itu bisa mengganggu pernafasan juga kan, karena kan dia jaringannya sifatnya ini lebih, kalau yang terutama yang keras, keloidnya masih dalam apa yang jenis yang keras itu bisa menarik jaringan kulit di bawahnya yang apa yang dan apa otot ya di bawahnya, sehingga mengganggu juga fungsi dari pergerakan dari apa misalnya mau untuk bernafas ya, untuk area lain mungkin anggota gerak juga ya. Jadi ketika di atas apa sendi seperti itu bisa juga terjadi, sehingga istilahnya memang bisa kadang-kadang kontraktur ya, istilahnya apa mengganggu pergerakan. Tapi kalau untuk bahaya yang secara ke apa untuk mengancam jiwa atau ke apa namanya sistemik istilahnya, ke organ lain di dalam gitu tidak, tapi memang secara fungsi dan itu tetap ada terganggunya begitu. Berarti kok misalnya yang tadi di dada itu menarik di dalamnya. Iya. Oh, janjinya. Karena kan apa dia kan memang pertumbuhan berlebih, tapi bawahnya kan tidak mengikuti apa jaringan di bawahnya, sehingga akhirnya ketarik dengan yang terbentuknya karena keloid gitu. Jadi akhirnya mengganggu fungsi juga. Baik. Gitu ya. Oke, ya itu ya teman-teman ya. Jadi yang mungkin takut atau khawatir apakah keloid ini berbahaya, tentunya sebenarnya itu tidak berbahaya, walaupun mungkin sifatnya terlihat ganas ya dokter ya. Tapi sebenarnya tumbuh terus ya. Tapi sebenarnya itu tidak teman-teman. Tetapi mungkin efek lainnya itu ya ada banyak lagi, yaitu di sisi psikologisnya. Permasalahan kosmetik, kalau misalnya psikologis berarti kalau misalnya ada yang terlihat gitu orang-orang lebih nggak pede gitu ya dokter ya, mungkin. Iya, kalau yang jelas ya, karena itu kan sangat kelihatan ya, kan apa ada benjolan seperti itu, pasti iya membuat tidak pede. Apalagi kalau yang dari bekas jerawat yang jadi keloid itu kan kecil-kecil banyak ya. Nah itu pasti ya sangat tidak pede, dan karena kalau jerawat kan cepat hilang, nah ini kan lebih permanen begitu itu. Jadi yang ini. Jadi tentunya nggak bisa disepelekan ya teman-teman ya untuk keloid ini, karena ya juga bisa ngefek dari segi psikologisnya juga, dan juga bisa mengganggu tadi ya kalau misalnya pernafasan apabila keloid itu mungkin cukup besar dan juga terletak di dada gitu ya. Ya begitu. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dokter, kan keloid itu bisa tumbuh di mana-mana ya di tubuh ya. Itu apakah ada bagian spesifik di tubuh di mana keloid itu bisa tumbuh dokter? Iya. Coba ini saya tunjukkan bahwa sebetulnya bisa tumbuh di manapun, tapi pada khusus keloid itu dia lebih rentan. Memang pada area utamanya yang
telinga ya, cuping telinga, kemudian daerah kalau wajah itu di pipi, kemudian kalau di area apa namanya ini badan itu yang lebih atas ini, jadi ke apa punggung atas, kemudian dada depan, kemudian pundak ya, terus kemudian juga apa namanya kalau tangan itu yang ini lengan atas gitu ya, nah itu bahu ya, jadi itu lebih tinggi ininya apa rentan terjadi keloid karena juga daerah-daerah yang memang apa namanya regangan istilahnya lebih tinggi tensionnya, regangannya lebih apa namanya lebih tegang gitu ya, dan memang juga area seperti khusus kalau misalnya pada telinga itu sering dilakukan misalnya tindik gitu ya, dilakukan tindakan atau dilakukan manipulasi atau dilakukan apa suatu apa namanya perlukaan, nah itu juga salah satunya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan semua juga bisa di area semua tubuh, cuman memang itu sering terjadi di daerah tersebut gitu. Oke. Ya. Ya. Baik. Jadi teman-teman di sini keloid itu paling sering timbul tuh dari di pipi, bisa di telinga, di pundak dan juga mungkin di tangan lengan atas. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa keloid sendiri itu bisa tumbuh di seluruh tubuh ya, Dokter ya. Iya, betul. Ya. Itu sebenarnya apakah ada faktor karena misalnya telinga ya, Dokter ya. Itu kayak karena orang-orang itu sering menggunakan mungkin terutama perempuan menggunakan anting-anting kayak gitu-gitu ya, Iya, mungkin betul, ya mungkin karena betul, itu mungkin karena- prevalensi tumbuh di situ Iya, yang mungkin lebih tinggi. iya, oke. betul. Ya, oke, baik. Begitu ya, teman-teman. Mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini apakah keloid itu ada hubungannya dengan genetik, Dokter? Nah, ya kita berarti ke ini ya apa faktor apa ya yang menyebabkan tadi sudah sih memang prosesnya, tapi sebetulnya apa ya yang menyebabkan keloid ini gitu? Apakah ada penyebab tersendiri? Kenapa kok nggak semua orang gitu kan ya? Ya betul. Jadi kita bicara faktor resiko memang utama. Jadi memang ini tuh multifaktor. Jadi dari genetik dan juga lingkungan ya istilahnya. Jadi tidak hanya genetik, tapi memang faktor genetik ini kuat sekali pada keloid ini. Memang ada kecenderungan individu tertentu ya. Memang ada beberapa studi memang menyatakan kalau apa gen-gen ada defek pada istilahnya HLA antigen gitu ya. Itu ada gen-gen tertentu yang bisa itu suatu jadi dia kan ini kan terkait dengan sel-sel tadi ya sel-sel penyembuh sel-sel radang, sel-sel untuk fibroblast. Nah, itu dia memang over ini ekspresinya itu over gitu. Jadi itu memang ada genetik, ada individu tertentu yang seperti itu. Jadi memang sangat menentukan gitu faktor genetik. Kemudian faktor resiko lain juga selain tadi tipe kulit tadi ya, kulit gelap, pigmen itu memang tapi belum secara pasti mengapa kok yang tipe kulit gelap itu ini lebih tinggi prevalensinya. Tapi ada dugaan memang lebih melanosit juga ada peran di dalam peran dari pertumbuhan dari keloid begitu. Terus kemudian juga faktor resiko lain jangan lupa tadi kan proses penyembuhan yang abnormal ya. Jadi kalau penyembuhan lukanya itu lambat atau panjang itu juga salah satu faktor resiko. Jadi tidak hanya misalnya faktor genetik tidak kuat, tapi ketika lukanya itu nggak sembuh ya, lukanya ada komplikasi, ya itu juga salah satu bisa menjadi keloid gitu ya. Juga ada yang beberapa studi teori juga menyatakan dan kasus-kasus juga ya itu memang dipengaruhi hormonal. Jadi ketika pada ibu hamil, jadi sebelum dia tidak hamil tuh tidak tumbuh gitu bekas lukanya, tapi ketika dia hamil itu ini jadi keloid bekas lukanya seperti itu. Kemudian juga ada istilahnya trauma tersendiri. Jadi misalnya pada luka bakar, nah itu juga sangat tinggi. Jadi walaupun tidak terlalu bakat ya misalnya itu tidak misalnya genetik tidak ini, tapi kalau luka bakar apalagi yang luas ya tentunya ini mudah sekali terjadinya keloid karena memang kan dia ekstra ya untuk penyembuhan lukanya. Kemudian juga beberapa kondisi kulit lain misalnya yaitu tadi ada jerawat salah satunya. Terus kemudian pernah
cacar air gitu ya. Nah itu terus gigitan nyamuk saja bisa kalau memang itu bakat. Kalau dia terus tidak, penyembuhannya tidak baik atau terus terjadi inflamasi keradangan, terus terjadi reaksi gitu ya, itu bisa jadi keloid. Kemudian vaksin setelah divaksin seperti itu, vaksin tertentu bisa menyebabkan muncul keloid. Meskipun ya ini sangat jarang sebetulnya. Tadi kan memang proses munculnya keloid itu kan karena penyembuhan luka ini ya, setelah luka ya istilahnya ya. Nah, tapi ada juga kasus tanpa perlukaan itu muncul. Jadi tiba-tiba muncul keloid itu bisa memang sangat jarang memang. Jadi dia memang tumbuhnya spontan, makanya disebut spontan keloid. Jadi itu juga ada beberapa kasus yang kondisi individu yang seperti itu. Kalau itu memang murni faktor genetik ya kalau seperti itu. Jadi tidak ditambah dengan situasi yang lain begitu. Gitu ya, mungkin bisa lebih. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi keloid itu bisa tumbuh tanpa ada luka berarti dok? Baru tahu juga saya. Iya. Jadi itu memang sangat jarang, tapi tapi ada beberapa pasien memang kasus yang jadi bukan bekas cacar air, misalnya enggak pernah jerawat, enggak pernah ada keradangan di situ, enggak juga tiba-tiba muncul gitu. Itu memang sampai sekarang sih masih belum faktor yang jelasnya ya genetik apakah berbeda gitu loh antara keloid yang spontan itu dengan yang post ini genetik setelah luka itu apakah berbeda ataukah sama atau ada faktor lain gitu. Nah itu yang masih perlu ini lagi. Berarti kok kayak gitu tuh bentuknya beda dokter mungkin atau sama? Memang cenderung lebih kecil ya kalau yang muncul di, tapi kalau dia juga tidak pernah diobati lama-lama jadi besar karena kan juga dia karakternya sama dengan keloid yang setelah luka gitu. Okay. Itu berarti kalau misalnya itu bukan dari luka ya dokter ya terbentuknya. Nah itu dia tetap sakit dok kalau kayak gitu-gitu? Biasanya itu kalau yang kecil-kecil tidak terasa apa-apa malahan, jadi benjolan aja. Nah kalau sudah agak besar memang ya rasanya lebih gatal, terus lebih kayaknya ketat, lebih ada beberapa yang sakit juga, nyeri juga. Gitu. Oke, ya. Baik. Jadi itu fakta baru ya teman-teman ya. Ternyata keloid itu unik juga ya, bisa tiba-tiba tumbuh gitu. Nah makanya dia mirip kanker kan, memang makanya ya itu yang. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang khawatir gitu ya juga. Kadang iya betul. Jadi memang ya tidak heran, mestinya ya pasti. Ya kok saya nggak ada luka, katanya keloid itu kan luka dulu gitu, kok tiba-tiba ada, itu ada memang gitu. Memang faktor gennya sangat kuat gitu, barangkali seperti itu. Baik. Ya. Oke, jadi keloid ini kan bisa tumbuh ya dokter ya, bisa tiba-tiba muncul dan juga bisa terjadi akibat luka. Nah, kalau begitu apakah keloid ini bisa disembuhkan atau dihilangkan? Dan apabila bisa, itu bagaimana dokter cara merawatnya? Ya, jadi tentu ya semua walaupun sesulit apapun itu pasti ada pengobatannya, meskipun jadi untuk keloid ini untuk tujuan pengobatannya kita lihat ini kita lihat. Jadi tujuan utama pengobatannya itu memang pertama ya ada dua tujuan. Jadi pertama mengurangi gejalanya yang tidak ini ya istilahnya, jadi untuk pengobatan simptomatis ya. Jadi memang bisa dihilangkan tapi harapannya nanti misalnya berganti skar yang datar, yang tipis, yang tidak bisa ditutupi atau tidak mengganggu ya, atau bahkan bisa tercover misalnya dengan kosmetik atau dengan tidak terlihat lah istilahnya, atau karena datar. Harapannya itu yang pertama. Yang kedua hanya sekedar menurunkan gejala, misalnya itu tadi ada gatal, ada nyeri, ada terasa ketat, keras gitu. Jadi hanya menghilangkan sedikit itu. Kalau yang pertama tadi tujuan terapinya itu, tujuan pengobatannya adalah untuk hilang tapi terganti dengan skar yang datar begitu. Kalau yang satunya nggak hilang yang semuanya, tapi mengurangi keluhan yang ini itu tujuan pengobatan. Nah pengobatannya tadi berdasarkan tujuan pengobatannya bisa kalau yang biasanya yang
dihilangkan itu tentunya pakai pembedahan ya, pakai dibedah ya istilahnya. Tapi setelah itu disarankan untuk dilakukan penyuntikan, kemudian dilakukan ada beberapa penyuntikan obat yang menghentikan pertumbuhannya ya, pertumbuhan jaringan kolagen. Kemudian juga disertai ada pemberian ada namanya silikon untuk lembaran atau silikon patch ya, silikon tape ya, dan silikon sheet itu, tapi juga harus kombinasi, harus ditambah dengan terapi penyuntikan dari obat-obatan yang menghambat. Kemudian juga bisa dilakukan ini sebaiknya kombinasi ya, atau juga beberapa pengobatan slide mungkin di pengobatan yang terakhir, Dek. Ya, selain pembedahan juga terus yang terakhir kalau ini penyuntikan tadi ya yang saya bilang, yang sebelumnya lagi. Ya, nah ini bisa juga dilakukan seperti bedah, ada krioterapi namanya itu bedah beku tuh untuk yang keloid yang kecil-kecil ya. Jadi seperti memakai nitrogen cair, jadi itu disemprotkan di keloidnya untuk harapannya memang dengan suhu dingin dia akan mati gitu. Jadi tidak beraktivitas, tidak berproliferasi lagi untuk jaringan yang menyusun sel-sel yang menyusun jaringan kolagen tadi. Kemudian juga bisa laser ya, itu dari hanya menyamarkan. Biasanya kan kalau keloid itu kan pembuluh darahnya juga mesti kelihatannya merah banget ya. Nah, itu dengan laser bisa kemerahannya lebih pudar seperti itu. Memang kalau ketebalannya memang kalau dengan laser saja tidak mencukupi. Jadi memang banyak ini pengobatan untuk iya. Tapi ya itu tadi karena prinsip terapinya bukan sembuh secara total, tapi yaitu mengurangi gejala ataupun menggantikan dengan yang lebih datar gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya keloid ini nggak bisa disembuhkan dengan sekedar salep nih dokter, atau mungkin salep itu ada untuk meringankan tetapi nggak bisa untuk menghilangkan gitu. Iya, betul sekali. Sudah pinter ini. Jadi karena itu tadi prinsip terapinya itu tadi memang salep ya bisa-bisa aja, cuman ya itu tadi hanya meringankan. Misalnya pada beberapa salep yang isinya hampir sama dengan penyuntikan, cuman konsentrasinya lebih kecil ya kalau salep-salep itu, dan juga karena krim kan. Nah, itu bisa mengurangi kayak gatalnya atau tapi itu sementara aja. Jadi tidak bisa untuk juga terapi tunggal atau jangka lama begitu. Jadi kadang juga mengurangi jadi lebih halus gitu ya bisa, atau kadang salep yang kalau selain ada yang di luaran itu yang di pasaran itu seperti herbal antioksidan seperti itu ya, bisa saja untuk melembutkan ininya keloidnya. Jadi lama-lama juga harapannya juga terjaga istilahnya hidrasinya, itu juga salah satu bisa biar mungkin harapannya tidak makin tumbuh, tapi kalau menyembuhkan tidak, jadi tetap dibantu dengan terapi yang lain begitu. Oke, baik. Jadi sepertinya sayangnya ya ini sebenarnya keloid itu nggak bisa hilang sepenuhnya ya dokter ya. Iya betul. Jadi untuk keloid itu nggak bisa hilang sepenuhnya, tetapi mungkin ada beberapa perawatan ya teman-teman yang bisa digunakan untuk mungkin meringankan gejalanya atau mungkin sedikit menipiskan keloidnya yang pertamanya sangat tebal menjadi sangat tipis. Mungkin beberapa contohnya tadi udah ada pembedahan, kemudian diberi penyuntikan obat, dan juga ada pemberian silikon, dan atau mungkin yang tadi juga krioterapi ya tadi ya dokter ya. Itu bisa. Juga menarik juga itu. Tapi kalau misalnya yang masalah krim atau salep tadi sepertinya seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter, hanya bisa mengurangi gejala-gejala yang ringannya ya, misalnya supaya mengurangi gatalnya dan juga untuk lebih memperlembut ketat keras gitu. Iya betul begitu gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Oke, kemudian di sini mungkin pertanyaan terakhir dokter di sini ya. Oh, sudah sampai terakhir. Iya. Sayang sekali udah sampai terakhir. Tapi mungkin dari dokter sendiri, apakah ada take home message kepada pemirsa-pemirsa yang sedang menonton di sini mengenai atau mungkin tips-tips mengenai bagaimana caranya mencegah terjadi keloid ini bagi tubuh, begitu dokter? Iya. Jadi tadi kan sudah apa itu keloid, bagaimana ininya terjadinya seperti itu ya. Harapannya memang
karena itu tadi, karena keterbatasan pengobatan ini memang ya cukup banyak, dan sebetulnya banyak juga yang berhasil gitu. Tapi tetap saja karena keloid ini sifatnya dia tidak bisa diprediksi kan. Jadi merupakan suatu kondisi yang unpredictable. Jadi sebaiknya memang untuk pencegahan. Jadi sebaiknya memang dilakukan pencegahan. Jadi beberapa pencegahan itu tadi kan karena faktor resikonya keloid itu terutama ada beberapa individu yang memang rentan, sehingga harus memahami. Jadi masing-masing dari kita saya himbau untuk lebih memahami. Jadi apakah saya ini bakat keloid atau tidak, begitu ya, mungkin dari orang tua atau mungkin dari riwayat sebelumnya. Kalau misalnya luka kok gampang membekas begitu ya, itu harus lebih dijaga. Jadi ketika sadar, oh saya kok bakat ya, ada gampang membekas. Jadi setiap luka itu harus cepat disembuhkan, jangan disepelekan gitu ya. Pertama, yang kedua pencegahannya adalah tidak hindari tindakan atau yang sifatnya yang tidak terlalu perlu untuk dilakukan, yang menyebabkan perlukaan pada kulit misalnya gitu ya. Jadi misalnya kebutuhan terutama yang sekarang ini marak itu kan prosedur kosmetik begitu ya. Nah, itu jangan disepelekan, itu bisa istilahnya meskipun saya mudah membekas, tapi kalau prosedur itu dilakukan terus-menerus akhirnya bisa juga hati-hati untuk menjadi keloid begitu ya. Kemudian juga ketika tidak bisa dihindari untuk tindakan-tindakan, misalnya memang pembedahan penting gitu ya, ada tindakan yang penting tapi untuk pembedahan, tapi saya ini bakat gitu ya, harus segera setelah itu dilakukan bisa setelah prosedur pembedahan itu dilakukan injeksi berkala, dilakukan ada perawatan dengan pemakaian silikon tadi salah satunya ya, atau mungkin modalitas terapi lain, itu bisa dilakukan memang secara serial, tidak sekali aja. Nah, itu perlu dikonsulkan dan dikonsultasikan dengan dokternya. Jadi tidak harus berterus terang gitu, harus membicarakan bahwa ini saya seperti ini dok gitu. Jadi biar dokternya juga mengambil keputusan setelah prosedur itu ada tindakan lain, ada pengobatan lain. Juga selain itu perlunya adanya mengurangi tekanan. Jadi misalnya sangat pada area yang sangat tindakannya itu area yang sangat tegang gitu ya. Nah, itu mengurangi tegangan itu bisa salah satunya selain tadi pakai silikon, juga ada beberapa penutupan plester pemakaian itu juga dengan mengurangi tegangan, namanya ada tapping ya, surgical tapping itu bisa. Kemudian juga mengganti, misalnya kalau kayak perlu tindikan, mengganti dengan yang jenis tindikan yang tekanan, ada bisa dibuat ada beberapa aksesoris gitu ya, itu yang pakai tidak perlu dilukai misalnya seperti itu. Jadi itu pemberian alternatif yang untuk pencegahan yang perlu. Juga selain dia unpredictable, juga ada yang perlu saya tekankan adalah setelah pengobatan itu rekurensinya masih bisa. Jadi misalnya setelah pengobatan tadi ya, beberapa pengobatan itu membaik, misalnya setelah 6 bulan pengobatan, bisa jadi nanti 5 tahun kemudian tuh bisa muncul lagi begitu. Jadi itu juga harus disadari ya. Jadi memang cukup memang respon ininya, karena memang sampai sekarang belum ada satupun pengobatan itu yang istilahnya standar baku gitu loh ya. Jadi memang harus perlu pengertian dan ketekunan gitu dari yang pasien yang punya keloid ini untuk perawatannya memang jangka panjang gitu ya. Gitu.
Ya, baik Ya. dokter, terima kasih. Iya, Jadi iya. teman-teman ya, di sini sudah ada take home message dari dokter Malita Sari. Di sini karena keloid itu masih belum ada golden standardnya ya dokter ya untuk Iya. menyembuhkan. Berarti itu lebih baik dan sebaiknya kita itu melakukan pencegahan sebelum itu terjadi. Iya. Kenali diri Anda, kemudian kenali karakteristik kulit Anda. Apabila memang kulit Anda itu gampang membekas, setelah luka, itu langsung kalian itu harus lebih aware akan hal itu, Ya, atau betul. mungkin bisa harus lebih berjaga-jaga ya dokter Iya, ya. Jangan iya. melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak seharusnya dilakukan. Jangan terlalu banyak melakukan kegiatan tindakan kosmetik yang mungkin sebenarnya tidak Iya, perlu dilakukan. Dan juga kalau misalnya bagi para pemirsa yang mungkin menggunakan piercing atau menggunakan anting, bisa menggunakan yang tidak perlu dilukai gitu ya Iya, dokter. iya. Nggih. Dan juga luka-luka misalnya yaitu bekas gigitan serangga atau apa gigit nyamuk, terus kemudian atau hanya habis cacar air itu jangan jerawat seperti itu jangan dimanipulasi begitu. Jadi itu aja sih. Jadi kalau selama penyembuhan lukanya itu baik dari baik prosesnya maupun ininya lamanya itu insya Allah sih ini ya aman gitu loh bagi semuanya gitu. Baik. Iya, iya. Oke, jadi mungkin karena tadi pertanyaan yang terakhir sudah di ujung sesi ya dokter ya, Iya, sayang iya. sekali. Iya, iya. Jadi mungkin saya izin untuk memberi sebuah summary ya dokter ya, Iya, mungkin dari iya. awal tadi mengenai keloid ini. Jadi keloid ini itu merupakan suatu bekas luka yang sifatnya tumbuh tapi berlebih ya, hingga itu besarnya itu melebihi luka itu sendiri. Dimana ini merupakan respon sembuh luka yang tidak normal. Keloid sendiri sebenarnya tidak bisa dihilangkan secara menyeluruh, tetapi bisa diringankan gejala-gejalanya menggunakan mungkin beberapa terapi-terapi yang atau suntikan-suntikan obat dan juga silikon yang bisa memperingan atau mengurangi gejalanya begitu. Dan juga sebaiknya di sini kita lebih aware dan juga lebih menjaga-jaga untuk tubuh kita sendiri dan juga untuk kulit kita supaya tidak terjadi keloid ini, karena keloid itu bisa tumbuh di mana-mana ya teman-teman ya. Apalagi tadi di tempat-tempat yang mungkin lebih prevalen di telinga, di pipi, di dada dan juga di pundak gitu. Jadi mungkin karena ini sudah berada di akhir sesi ya dokter ya, kami segenap tim Dokter Una TV mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Malita Sari, spesialis dermatovenerologi, subspesialis onkologi bedah kulit Vince DV, karena sudah berkenan menjawab pertanyaan dan bergabung dengan kita pada siang hari ini. Semoga dokter nanti sama-sama. sehat-sehat selalu ya dokter ya, sama-sama, dan ya. semoga ilmu yang sudah diberikan pada siang hari ini bisa berguna bagi masyarakat dan juga teman-teman pemirsa yang menonton saat ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya Gabriel Zevanya Handoko Putra sebagai moderator pada siang hari ini mengucapkan selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih sama-sama. Baik.